Pertanyaan ini sering muncul karena banyak orang beranggapan bahwa jika Yesus benar-benar Tuhan, maka ia tidak mungkin mengalami hal-hal manusiawi seperti lapar, haus, tidur, dan bahkan kematian. Namun, Alkitab menjelaskan bahwa inkarnasi Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia adalah kunci memahami misteri ini. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab menyatakan bahwa firman Logos adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Yohanes 1:1-14. Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi Allah yang rela mengenakan tubuh manusia. Dengan demikian, ia memiliki dua natur, ilahi dan manusiawi. Sebagai Allah, ia kekal, berkuasa, dan tidak terbatas. Tetapi sebagai manusia, ia mengalami rasa lapar, kelelahan, kesedihan, bahkan kematian. Mengapa Yesus makan dan tidur? Yesus makan dan tidur karena ia sungguh-sungguh mengambil rupa manusia. Filipi 2:7. Dengan tubuh manusia, ia memiliki kebutuhan jasmani sebagaimana kita. Hal ini bukan berarti ia bukan Tuhan, tetapi justru membuktikan bahwa ia rela merendahkan diri demi memahami kelemahan manusia. Ibrani 4:15 mengatakan bahwa ia dapat turut merasakan kelemahan kita karena ia pernah dicobai, sama seperti kita. Mengapa Yesus mati? Kematian Yesus di kayu salib bukanlah tanda kelemahan Allah, melainkan bukti kasih dan rencana keselamatan. Sebagai manusia, tubuhnya bisa mati, tetapi sebagai Allah, ia berkuasa untuk bangkit kembali. Yesus sendiri berkata, "Aku memberikan nyawaku untuk mengambilnya kembali." Yohanes 10:17-18. Kematiannya adalah jalan penebusan dosa manusia, dan kebangkitannya menunjukkan kuasa ilahi yang tidak bisa dikalahkan maut, bukti keilahian Yesus. Meskipun Yesus makan, tidur, dan mati, Alkitab tetap menegaskan keilahiannya. Ia mengampuni dosa, Markus 25:7, menerima penyembahan, Matius 28:17, dan menyatakan dirinya sebagai Aku adalah, Yohanes 8:58, yang merujuk pada nama Allah dalam perjanjian lama. Bahkan setelah kebangkitan, Thomas berseru kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20:28, dan Yesus tidak menolak sebutan itu. Misteri inkarnasi, Allah yang dekat dengan manusia. Kenyataan bahwa Yesus bisa makan, tidur, dan mati justru menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Ia tidak hanya berdiam di surga yang mulia, tetapi turun dan masuk ke dalam realita manusia. Allah yang transenden rela menjadi imanen hadir dan dekat agar manusia dapat diselamatkan. Kesimpulan, Yesus disebut Tuhan meskipun ia pernah makan, tidur, dan mati karena ia adalah Allah yang menjadi manusia. Natur manusianya membuatnya mengalami keterbatasan jasmani, sementara natur ilahinya tetap kekal dan berkuasa. Kematiannya bukan kelemahan, melainkan pengorbanan. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa ia adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Dengan demikian, iman Kristen melihat Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, benar-benar manusia untuk mewakili kita, dan benar-benar Allah untuk memberi kehidupan kekal.